Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita juga akan melihat bagaimana Agatha mempermalukan para apologet Islam, di mana mereka tidak bisa membuktikan, bahkan tidak bisa membantah argumen dari Agatha. Bagaimana debat yang sangat memanas ini, ya? Mari kita dengarkan dan jangan kepanasan, ya. Dan mari juga memberikan komentar yang baik dan yang positif. Terima kasih. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ke Muhammadiyahan juga. Islam Muhammadiyah bukan NU. Kalau NU itu kan campur aduk budaya dengan Islam. Ya, saya tahu itu. Oh, jadi lebih murni Muhammadiyah ya, Abi gitu ya? Moderat. Ya, murni Muhammadiyah dalam ajaran pemahaman Islam. Jadi Muhammadiyah itu ada namanya majelis tarjih, yaitu majelis untuk mencari dalil-dalil yang kuat tentang ajaran Nabi. Tetapi dengan keluarnya saya dari Muhammadiyah, dari Islam, ya mereka harus mengakui kesalahan-kesalahan agama itu. Sebentar, ada yang ketuk ya. Tunggu sebentar, kamu ngomong aja dulu. Siap Abi. Mantap ya, Abi. Iya. Ibrahim. Mungkin diketuk anggota API ya, anggota API di Amerika. Jangan-jangan. Enggak, tapi percaya deh Agatha ini bakal kayak kemarin Pak Pendeta Esra kan. Nah, ini mereka bakal minta naik nih buat minta pansos biar dapat konten. Aku mau tanya ke Abi dong, Abi. Assalamualaikum. Ya, Abi, aku mantan Muslim juga. Aku mantan Salafi, Abi. Oke. Iya, aku mau tanya, Bi. Kan ada klaim ya dalam Al-Quran itu Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab kan, dalam Taurat dan Injil. Bahkan disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Gitu. Nah, klaim itu datangnya dari mana sih, Abi? Dan kok ada kisah-kisah kayak Warokoh, kayak siapa? Buhairo gitu loh. Kok bisa ada gitu loh? Boleh dijelaskan nggak, Abi? Ya. Pernyataan-pernyataan itu adalah pernyataan sepihak dari seolah-olah bahwa Muhammad ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Saya pernah debat dengan almarhum Insan Mokoginta, Kainama, dengan ada lagi ustadz dari Batak itu. Saya bilang, pernyataan saya, kalau ada sepotong ayat yang mengatakan bahwa ada nubuatan di dalam Alkitab tentang Muhammad, saya masuk Islam sekarang juga. Itu yang hadir itu 350 peserta. Yang Kristen hanya 10 orang. Jadi saya berani menantang mereka waktu itu. Itu setelah Sarinah dibom. Sebelum Sarinah dibom, dan pengebom Sarinah itu satu penjara dengan saya berantam terus. Jadi klaim bahwa orang Yahudi dan orang Kristen ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum itu adalah klaim kosong. Saya sudah meneliti tentang Alkitab, tentang kata-kata ini, benar nggak di dalam Alkitab itu ada nama Nabi Muhammad? Nggak ada satupun, bohong besar. Lalu ulama-ulama dari zaman ke zaman berusaha untuk mencari, mengais-ngais ayat Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa di sana ada ayat yang mengatakan, menubuatkan, meramalkan kedatangan Mr. F. Enggak ada satu ayat pun. Lalu ada lagi di dalam kitab Kidung Agung ada nama Muhammadam. Muhammadam itu Mahmadam atau apa katanya, itu ramalan. Nggak
ada. Nggak ada ramalan. Kalau ada, ya nggak mungkin saya masuk ikut agama Kristen. Betul, betul. Saya sudah menulis juga buku itu, dan ketika saya pledoi pembelaan diri saya di pengadilan, saya nggak bela diri, saya ceritakan semua kejahatan agama itu, dan orang-orang Kristen, gereja-gereja yang dibakar oleh mereka, yang membuat akhirnya saya harus taat dan harus membela keyakinan itu. Sebenarnya saya belum belajar Kristen baik-baik sebelum saya bertobat. Saya nggak melakukan penelitian itu hanya karena kerusuhan Mei 98, peledakan Bali, kedutaan Australia, Amerika dimusuhin. Itu sudah membuat saya bertobat masuk Kristen dan hanya membela orang Kristen. Saya belum tahu ajaran Kristen. Begitu saya belajar Kristen, ini dia kebenaran itu. Ini dia. Kenapa orang Kristen, kenapa pendeta nggak berani berbicara tentang kebenaran ini? Yang membuat Indonesia itu hanya 9 wali loh, 9 wali. Lah pendeta di Indonesia ini ribuan. Kenapa jadi pengecut? Saya bilang gitu. Saya bilang, saya Tuhan yang akan membongkar ini semua. Berikan saya kesempatan untuk hidup Tuhan. Ya puji Tuhan, alhamdulillah. Sampai sekarang mereka memusuhi saya, tetap hidup. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Apalagi kecanggihan teknologi ini. Jadi pertanyaannya bahwa apakah ayat-ayat itu apa tadi ada ramalannya? Enggak ada ramalannya. Lalu dia membuat ramalannya seperti ini. Surat ke-61, surat Al-Fat ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kamu membenarkan Taurat, dan yang kedua saya mengatakan bahwa akan datang seorang nabi setelah aku namanya Ahmad. Cari di dalam perjanjian baru kalau ada nubuatan Yesus tentang namanya Ahmad. Nggak ada sepotong ayat pun. Wah, itu klaim sepihak mereka gitu. Masa antara Yesus Alkitab dengan Mr. M itu 6 abad, 600 tahun. Betul. Jadi klaim itu dipakai untuk menguatkan agar orang Yahudi dan orang Kristen ikut Nabi Arab ini. Sementara bangsa Arab itu bangsa inferior, bangsa rendahan di bawah Yahudi. Sementara kok tiba-tiba ada nabi dari Arab, ini lelucon akhir zaman kalau begitu. Maka saya tulis buku itu, tidak ada nabi dari Arab, semua nabi dari Bani Israel. Inilah bahayanya omongan saya karena terus terang terus. Jadi begitu. Yang nanya tadi siapa tadi? Enggak, ini Gabriel. Atau Gabriel. Oh, Gabriel. Waduh, syukran Nabi, syukran. Semoga istiqomah ya, Bi ya. Ya, ini kita ada 3 orang murtad di sini ya. Saya, Gabriel sama Abi nih di sini murtad ini. Oh, gitu ya. Haleluya. Iya, wah, keren banget ini Abi nih. Berarti benar-benar ya. Jadi kalau teman-teman yang di bawah bilang Abi ini dusta-dusta, ini mantan ustadz ini. Jadi jangan sepele gitu loh teman-temannya. Iya, yang sudah biasa mereka itu bilang dusta tetapi nggak punya dalil, nggak punya dasar berbicara. Bahkan selalu ngomong ngawur. Ada yang bilang Abi Ibrahim ini
penipu katanya bla 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 lah ya. Sorry ya Abi ya, sudah di YouTube sendiri kan anak Abi Oh sendiri iya, yang saya bilang. penipu kadrun. Selamat malam. Selamat malam, Bos. Selamat malam, selamat malam. Iya, saya boleh bertanya dengan Pak Saifuddin. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ya, saya ada dana 25 juta, Pak ini. Ya, saya gini lah ya, pokoknya saya bisa transfer ke Bapak 25 juta. Malam ini kalau Bapak bisa menunjukkan saya di Lukas 24 46 seorang Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Di mana tertulis di kitab para nabi? Silakan. Sebelum Pak bisa Diam menjawab dulu, saya tidak urusan dengan Anda. Nah, bentar diam dulu. Pak Diam Lopo dulu. ini bulan Diam Agustus dulu. belum bayar angsuran mobilnya 3,5 juta. Bapak Saifuddin, sekedar informasi, Pak Lopo, jatuh tempomu sudah terjadi. Harap segera dibayar ya, mobilmu Diam dibayar. dulu. Saya mau bicara dengan Pak Saifuddin ini. Begini Abi ya, maaf ya. Saya punya uang 25 juta ini Pak. Ya, saya akan transfer kalau ketemu ayat di Lukas 24 46. 44 46. Kata Yesus, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis, Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Di kitab para nabi atau di Taurat atau Zabur, di mana tertulis itu Pak? Silakan. Ada Yunus. Kalau begitu, tolong cari di Al-Quran. Hai. Yang tipu siapa? Lukas atau Yesus? Yesus yang berkata loh. Yang tipu Nabi tipu-tipu. Yesus berkata, Dia Oke. perampok perawan karena istri-istri yang sabar lainnya dulu itu. Pak, sabar. Jangan Pak. Ya, ini kita Oke, ini saya jawab ya. Nubuatan di dalam Yunus ya. Kitab Yunus itu jelas. Yunus itu mati 3 hari. Anda nanya kitab nabi-nabi kan? Yunus Pak. bukan gitu loh. Sabar. Oke, lo jangan bilang bukan itu. Yunus. Yunus, nih semua nabi-nabi itu kan menuliskan tentang dia. Yunus itu mati 3 hari di dalam perut ikan. Nih, saya bacain ya. Mau dengar jawabannya? coba Langsung dibaca. transfer ya 20 juta ya. Nih ada Lukas dalilnya. Punya duit kan? Sabar, saya bacain. Ada duit Loh. kalau nggak ada dia nunggak Lu angsuran gak punya mobilnya. duit. Lu gak punya duit masalahnya. Lu kalau ngomong sok CPI nih. keren minimal punya 20 juta lah di dalam rekening. Ini gak punya kok. Bayar toket CPI dulu naik nih. apa Abi kita ada anak muda Murtadin juga orang Bima. Saya kenalan sama Abi. CPI naik naikin si CPI. Siapa? CPI Si mana? Mana dia? Daniel. Oke. Nih, udah saya naikin. Dibayar ya 20 juta ya. Itu surah Yunus. Shalom. Ya, salam. Boleh Jadi apa, kenal Abi. Om Ibrahim? Adik kita Boleh orang apa? Bima juga. Selamat tahun. Boleh apa? Oh Selamat iya. tahun. Tolong jangan bahasa Batak ya, nggak ada yang ngerti di sini. Itu bahasa Bima, kampung saya. Oh, kirain bahasa Batak. Maaf. Enggak, saya Ya naik udah jangan bahasa Bima. Iya. Saya sorry Kak, katanya saya naik di sini cuma cek khodam. Apa ada jin muslim di sini? Anjir. Saya cek Ada khodam kita di naikin jin muslim ya. Oke. Nih, Naikin kalau aja, mau naikin cek aja. kodam nih. Nih ada jin muslim nih. Jangan Ini di-kick dia. dong, jangan di-kick dong. Udah Jangan ditransfer bikin. belum 20 jutanya? sini. Halo, Pak Jadi Lopo. surat kasih tunjuk. Baca dulu Lukas 24 44 46. Kan udah dibaca. Halo, Bangkit pada hari ketiga itu seperti nubuatan Halo, Po. Yunus. Mana ada seperti, jangan ditambah-tambah firman Tuhan. Pak Lopo. Sebab Palopoy. ada tertulis Mesias Woy, Palopo. akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Di kitab mana yang Dek orang tertulis? ini. Silakan. Woi, Pak Lopo. Saya Pak Silakan. Lopo pameran lubang poci. Kau
Telasuamu kau diam kok. Wih, ya syar'i sekali mulutnya. Tolong Pak, Om Saifuddin, tai laser Saya nggak ada urusan dengan kamu. Saya urusan dengan Pak Saifuddin ini. Dia kan ahli Bible, ahli Al-Quran ya. Di mana sama gua aja, nggak apa-apa. Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga di kitab para nabi. Silakan Pak. Om Saifuddin, debat sama dia takalam lugatal Arabiyah maaf. Silakan Pak, silakan. Saya tidak perlu bahasa-bahasa seperti itu. Kenapa kau orang Islam kejang-kejang? Itu bahasa Tolong Jahal loh. ditunjukkan di kitab para nabi. Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Silakan Pak. Jangan ketawa kau, Christian. Pak, saya suruh Christian aja karena nama saya Christian, baik. Christian, di mana tertulis Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga di kitab para nabi. Silakan. Kalau misalkan saya bisa jawab, kau mau Silakan, 25 juta. Silakan. Serius kau? Serius saya nih, saya di Goa, saya di Makassar, saya di Goa di Taeng. Ya apa soalnya? Tinggal bilang ke sekarang. Tunjukkan pada saya di mana tertulis di kitab para nabi Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Silakan. Yang kotanya itu apanya? Tulisannya doang kan? Udah. Sebab ada tertulis kata Yesus. Lukas 24:46. Sebab ada tertulis Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Di mana tertulis? Di kitab para nabi. Silakan. Baik, kau dengar baik-baik. Saya menunjukkan, saya akan bahas ya. Tapi kau diam. Oke? Gini. Saya mulai dari sebuah nubuat dulu. Ya kan ini kan kalau berbicara misalkan karena ada tertulis, maka dia bicara nubuat. Orang mau jawab loh. Kenapa kau diam? Nah itu di bawah ada yang tulis di bawah tuh juga. Silakan tunjukkan. Mazmur 71 ayat 20. Coba kamu baca. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Aku sebut semua itu. Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Udah. Silakan dibaca. Kok silakan dibaca? Ini aku suruh kau buka ini Alkitab biar kau tahu. Oke, ini saya bacain ya. Mazmur 70 ayat 20 ya. Walaupun 20 sampai 21 Kak Agatha, sampai 21-nya baca. Oke, siap. Walaupun engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Nah, ini Kristus ini. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari bagian bumi yang paling dalam, engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan membuat aku lebih terhormat dan menghibur aku kembali. Itu yang di Mazmur 71. Mazmur 16 ini dikatakan ya. Ya. Aku yang ayat keberapa tuh tadi? Mazmur 16 ya. Mbak Agatha, sebab ada tertulis. Kenapa Kak Agatha? Mesias berapa tadi ya? akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Silakan. Aduh, ini orang kau diam dulu. Kau ini udah diajarin sebenarnya. Saya open cam. Itu udah dibacakan tadi itu. Kau tahu nggak itu? Sebab ada tertulis. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 Kak Agatha. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku takkan goyah. Nah, ini dia duduk di sebelah kanan ya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tentram sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Oke, lagi Mazmur 71 ayat 20 sampai 21 udah tadi belum? Itu udah saya baca. Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Dengar baik-baik ya. Jadi begini,
ya, dua nas perjanjian yang disebutkan tadi itu di perjanjian lama yang dibaca sama Kak Agatha tadi, Mazmur 16 dan Mazmur 71, itu mengacu kepada kebangkitan Kristus sendiri sebagai juru selamat. Dengar baik-baik. Enggak. Kau dengar dulu ya. Sekarang kita pelajari nas-nas lain di perjanjian lama yang menubuatkan kebangkitan orang yang benar selain Kristus sendiri. Sekarang kita lihat begini. Kita mulai dari membahas satu dari janji-janji Elohim yang dibuat pada Abraham. Ya gini-gini aja Bang Christian. Kau gimana kau mau pintar kalau kau potong-potong? Saya turun aja. Kenapa kok? Transfer dong, jangan lari. Transfer. Ini loh yang saya minta loh. Udah disebutin ayatnya bukannya transfer. Jadi saya menjelaskan lebih panjang. Akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Itu tadi sudah mati dan bangkit. Lah itu tadi dibacakan ayatnya kok betul sekali. Mesias itu siapa? Muhammad atau Yesus? Udah Pak, di situ Yesus berkata, ya, Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Di mana tertulis di kitab para nabi? Kamu Mesias itu Baca dulu Pak. Yesus. Begini Pak, baca dari 4:4. Kalau nggak ada bilang nggak ada, gitu loh. Saya pamit. Mesias itu adalah Muhammad, ulama Muslim. Dengar ini ya. Ini Yunus 3 ya. Kamu dengerin ya. Yunus 3 ya. Dikatakan Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ini di sini Yunus dikatakan dia ke dasar gunung, aku turun tenggelam ke dasar laut bumi. Sabar, ini surah Yunus nih, surat Yunus. Loh kamu jangan gitu dong. Ini udah 3 hari nih dibilang. Loh kau hajar kok kalau nggak transfer ya. Ya, ke dasar gunung-gunung aku turun tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku. Ketika itulah engkau mengangkat nyawaku dari liang kubur ya Tuhan Allahku. Oh, kau jangan nggak bayar kau. Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Dikatakan 3 hari perjalanan ke Niniwe. 3 hari Udah bilang nggak ada. Gitu loh. Mati. Kalau memang nggak ada, bilang nggak ada. Saya pamit. Gitu loh. Daniel 12 ayat 1 sampai 3 itu banyak itu. Kau dari tadi dikatakan kau ngel terus. Ada tertulis. Kau bilang aja nggak punya duit, mau transfer nggak bisa kan? Udah. Gini, sekarang giliran saya atraksi dulu Kak Agatha. Saya mau bikin ritual dulu, boleh? Boleh. Kasih saya kesempatan untuk buat ritual. Kedekan layarku. Ini ku rukyat dulu mereka 1 kali nih. Setan-setan semua ini. Tunggu dulu ya, saya tutup dulu layarku. Dia kabur ya, nggak berani bayar ya. Udah janji sama Pak Saipul mau bayar, nggak bayar. Nah, sabar. Shalom Pak Cipto. Shalom Agatha, ya luar biasa. Fatslav, Pak Saifuddin Ibrahim luar biasa. Shalom Pak Cito. Prince, ya shalom Papa. Ya shalom semua ya, dalam doa Kak Agatha semua dipenuhi sukacita selalu, diberi umur panjang di tangan kanan tanpa terkecuali, di tangan kiri diberi kekayaan kemuliaan dalam perkenan Tuhan Yesus. Amin. Nggak jadi kita dapat Sebentar, Kak kita Pak Cipto kabur deh. Kabur ya. Sabar ya, saya kasih rukyat dulu. Oh, oke. Kasih rukyat dulu. Ya silakan Kak Christian. Ya, silakan aja naik ke sini. Siapa yang mau naik ke sini? Ya, ini nih. Kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau saya tadi sempat Saifuddin tadi bilang siapa sih Mesias itu? Bang Jago kah atau Yesus Kristus? Kita berasumsi dulu sekarang, anggaplah Mesias itu si Bang Jago. Perhatikan apa kelebihan Bang Jago. Perhatikan baik-baik. Kita baca. Ini kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Kitab Sahih Al-Bukhari ini terbitan Dar Ibnu Katsir. Nih, atau Ba'atul Ula, cetakan pertama ini tahun 2002, terbitan dari Ibnu Katsir. Perhatikan riwayatnya di sini. Bismi Yasuh Al-Masiyah wa Ruhul Qudus. Haddatsana Ismail bin Khalil qala akhbarana Ali bin Mushirin qala
akhbarana Abu Ishaq huwa Syaibani an Abdurrahman bin al-Aswad an abihi an Aisyah qalat كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في apa ini kecil sekali tulisannya fi fauri haidatiha thumma kecil tulisannya thumma yubashiruha qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu taba'ahu Khalidun wa Jarirun an Syaibani. Oke, kita tarjim ya. Dengar baik-baik. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Khalil berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mushir berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq yaitu Asy-Syaibani an Abdurrahman bin Aswad dari Abdurrahman bin Aswad an abihi dari ayahnya an Aisyah qalat dari Aisyah berkata, jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk beliau memerintahkan untuk mengenakan kain pada anuku, lalu beliau mencumbunya. Digesek guys, dilapis kain dulu baru digesek-gesek cumbunya. Aisyah berkata, padahal siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan hasratnya? Di sini dikatakan bahwa di sini yamliku irbahu tabahu Khalidun wa Jarirun an Syaibani. Di sini dikatakan hadis ini dikuatkan oleh Khalid dan Jarir dari Asy-Syaibani. Hada hadis sahih biriwayat al-Bukhari al-maktub fil kitab sahih al-Bukhari. Tafaddal kaifa jawabukum ayyuhal muslimun. Ya, begitu. Bagaimana Bang Jago ini nggak bisa menahan. Kita tahu bahwa Aisyah itu haid terus, nggak pernah ini. Saking nggak tahannya Bang Jago untuk mengeksekusi anak kecil, ya dilapisi sarung biar nggak kena darah, lalu digesek-gesekin. Kak Agatha gimana rasanya digesek-gesekin pakai sarung? Nggak tahu lah ya. Iya. Siapa yang pernah digesek pakai sarung ketika haid? Ini kalau yang gini-gini keluar tulisan cacing ini nggak berani naik, ini kadrun-kadrun ini. Astagfirullah, astagfirullah. Tadi siapa yang katain saya orang Bima yang ringus? Mana tadi yang bilang saya Bima ringu tadi? Naik di sini. Suwe. Ya kan pada diam kan? Begini loh teman-teman, ini edukasi. Kalau kalian mau membahas ma farqu bainal kitabain, apa perbedaan antara Bible dengan Al-Quran, saya sarankan kalian merujuk kepada sama-sama original teksnya. Meskipun itu orang Islam mau menggugat Alkitab, ya kalian gak ngerti original teksnya. Islam, saya menggugat Al-Quran, saya menggugat hadis, saya ngerti original teksnya. Kenapa Ahmad Farid? Kenapa Bung Ahmad? Ya, selamat malam. Ini saudara Bima ini, Pak Saifuddin Ibrahim. Ya. Bima, Mbojo Beta. Saya Mbojo Dompu. Madara Dom Bojo. Dodom Puro. Oh iya. Ajar. Oh ya, izin saudara. Iya. Ini agama Kristen semua apa bagaimana nih? Mada asli Dombojo, Mada do Kristen. Murtad. Itu atas dasar apa tuh bisa masuk Kristen ya? Atas dasar ini ku tampilkan. Lo, kita baca. Mati luan baca sih. Lo, kita baca. Coba Pan baca. Sesungguhnya saya adalah kaum yang tidak bisa membaca. Ya, artinya saya bisa tunjukkan lagi riwayat lain. Mungkin nggak cukup dengan yang ini. Saya mau perlihatkan satu riwayat di dalam kitab Fathul Bari.
syarah Sahih Al-Bukhari. Ini langsung buta huruf sih Pak Rid. Kacau. Nah, orang Bima kalau nggak tahu maksud tulisan cacing dia malu aja. Saya tahu orang Bima itu jago baca yang kayak gini. Itu om. Kalau ada orang Bima nggak bisa baca tulisan cacing, ya memalukan. Sangat memalukan itu. Nggak usah saling menghina om. Berarti sama-sama orang Bima ini, Bang Christian sama Pak Saifuddin. Oh. Nggak usah saling menghina om. Coba Siapa yang menghina? Itu Om Ibrahim tuh yang bilang dulu orang Bima bodoh-bodoh katanya. Suwe betul. Ya, orang Bima itu bodoh kalau dia nggak masuk Kristen. Itu kebenaran Kristen apa? Oh, Pak Saifuddin. Ya. Apa itu dasar kebenaran bisa pindah agama begitu? Karena saya kasih sabar. Saya kasih sekarang. Saya kasih sabar ya. Kak Agatha tolong digedein lagi tuh layarku tuh sebentar aja. Udah gede ini. Udah gede. Oke. 70 tahun ini. Kok nggak bisa nongol ya ini? Tunggu dulu, sabar ya. Kenapa nggak mau nongol dia ini kitabnya ini? Sekali lagi dipencet disimpan. Gini Christian begini. Di tangan kiri saya ini Quran, di tangan kanan saya Alkitab. Katakan kita nggak punya agama, kita orang sama-sama ateis. Bukakan saya Quran surat kedua ayat 191 biar si Ahmad ini nggak kayak Mamat Ahmad abad ke-7. Bukakan, suruh baca si Ahmad itu. Surat kedua ayat 191, kemudian nanti tampilkan Matius 5 ayat 22. Om Saifuddin, lo itahenggahan ro, bisa buka nggak At-Tahrim ayat 12? Ini kritik teks ini. Kak Agatha bisa buka At-Tahrim 12? At-Tahrim, Faslab bisa bentar ya. Ya buka ya, nggak apa-apa. Di sini saya mulai dari satu ayat Al-Quran ya. Silakan dibuka Bang dulu. Ayat berapa? Gedein aja dulu ini Kak. Gedein aja dulu ayatku ini. Gedein aja dulu. Nanti kalau sudah jadi saya mau tunjukkan satu. Ini Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 91. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Oke, ini perhatikan kalimatnya. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Oke. Jangan bilang hadis palsu ya teman-teman ya. Ini ayat, nggak ada ayat dhaif, nggak ada. Perhatikan. Nah, sekarang buka At-Tahrim. Ini adalah kalimat yang sama, kejadian yang sama, tapi beda surah. Ya, beda surah. Perhatikan, bukan masalah farjahannya. Nah, ini di sini dikatakan fihi min ruhina. Apa fiha? Sorry. Ya. Di sini wallati ahsanat farjaha ini bermakna hiya, domir hiya. Farjaha berarti hitubnya kembali kepada punyanya Maryam. Fanafakhna fiha berarti di sini muannas, domirnya juga hiya, kata ganti orang ketiga. Sekarang buka itu di sana. Apa itu? Sudah. Al-Anbiya ayat 91. Sekarang dibuka dulu Bang Faslaf. Buka dulu punya Bang Faslaf, kasih gedein Kak. At-Tahrim ya? Ini nih. Iya, At-Tahrim ayat 12. Ya, gedein. Bukan itu kalimat baik Bapak. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Nah, ini stop. Ini fihi, dia berubah menjadi mudzakkar di sini. Tadi di sana muannas fiha. Di sini berubah menjadi fihi. Ada operasi kelamin di sini. Perhatikan baik-baik. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Perhatikan di sini dari kata allati, sama ini kalimatnya dengan Al-Anbiya ayat 91. Cuma di Al-Anbiya ayat 91 di sini dia menggunakan dia adalah muannas, sedangkan di sini berubah menjadi mudzakkar. Di sana fiha berubah menjadi fihi, padahal khitabnya atau mukhatabnya
atau objeknya itu sama. Ini adalah ayat yang sama. Kalau tanya kenapa saya murtad, inilah sudah. Itu kan ada kalimat itu Om. Halo? Kalimat apa? Itu kalimat apa itu? Ya, ini ada sampul sempak kepoda. Lihat ini namanya domir. Toba. Ini namanya isim. Ini namanya isim domir. Ya. Iya, kita paham ya. Pernah baca amin enggak? Kedewa. Ini deso mana? Mare Sombojo. Madera. Madera. Oh iya, Sombojo. Astaga. Dengar baik-baik ya. Santai aja. Nengain anak. Debala. Dengar dulu. Ayo nengain terbaik. Kasihan itu orang Bima itu. Dengar baik-baik. Ini di sini fiha. Artinya domirnya ini udah betul karena menggunakan domir hiya. Lah kok di sini di At-Tahrim ayat 12 ini saya bukan masalah farjunnya, bukan, tapi domirnya kok berubah menjadi laki-laki, menjadi mudzakkar. Bukan bos, kita tuh kajiannya ilmu balaghah dulu gitu. Kita ada paham. Nuntul ilmu balaghah mada wali nuntul debat mada bahasa Arab 3 jam. Toba. Saya amin itu berapa gitu. Aduh, ini orang nggak guna memang hidupnya ini kau. Itulah kalau kau jadi petani bawang aja di Bima nggak berkembang cara berpikir gini loh. Itu kan ada kalimat itu ya. Itu iya, apa itu? Sekarang gitu. Apa? Oh, enggak. Yang mana? Itu kan ada kalimat huruf ini yang mau kujelaskan ke kau. Ini ku jelaskan ke kau. Saya bukan merujuk kepada huruf itu. Ini fihi jadi fiha. Kenapa? Sekarang kau mau kajian ilmu balaghah. Pendekatan apa kau? Dengar dulu, saya bicara dulu sebentar. Iya, bune. Ada karong kau. Itu kan ada 2 ya. Ma yutalafatu wala yudroku. Jadi ada lafadznya, ada maknanya. Tuan guru ada ini. Tuan guru. Tidak ada lafadznya, tidak ada maknanya gitu Mas. Hah? Tidak ada lafadz, tidak ada makna. Jadi ada yang tersirat, ada yang tersurat. Gitu. Terus kalau misalkan dia tidak ada makna, bagaimana mungkin Al-Quran bisa berfungsi sebagai apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Al-Baqarah. Burai kira-kira. Dengar dulu, kalau misalkan ya ini justru ini menjadi bahan kritik. Kalau misalkan Al-Quran, ya kan? Al-Quran ini ada sesuatu yang tidak ada makna. Mari ambil contoh misalkan Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Shad dan kawan-kawannya. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaifa na'rifa tafsir hadhihi al-ayat? Om, saya bicara dulu 2-3 menit ya giliran kita biar gak selek Om. Santai aja kita diskusi santai aja Om ya. Jadi begini Om ya, kalau kita memahami Al-Quran, jadi Om itu lebih belajar lagi lebih dalam itu. Seperti kalimat kulu, ada kulu jami, ada kulu majmu. Saya kasih contoh. Kulu jami itu seperti kulu bani Adam khutau. Setiap anaknya Adam, itu kulu itu bimakna jami menyeluruh. Ya. Namun di sana juga ada dijelaskan setiap makhluk itu diciptakan dari air. Itu majmu. Jadi maksudnya dalam bahasa kata itu harus Anda paham gitu. Jangan asal main tampil. Tunggu. Apa yang menjadi dasarnya Anda mengatakan misalkan nih setiap makhluk yang hidup diciptakan dari air. Lalu Anda mengatakan itu adalah kullu majmu'. Saya ambil contohnya, saya tahu ayat itu Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanat ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Ya kan ayat itu yang Anda jadikan sebagai sandaran. Di mana kullanya di sini adalah kulla majmu'. Sekarang apa yang menjadi ciri khas kulla jami' dengan kulla majmu'? Ya kan bisa kan makanya itu belajar amil dulu jadi supaya paham. Indalaka soal. Ma farqu baina kulla jami' wa kulla majmu'? Kaifa jawabuka? Nggak ngerti dia.
Ketika penuntut baru Yesus. Jahil Anda. Jahil sempake. Lai nambani. Kita wa ora sampula sempake ngotot wali. Bukan ngotot, bukan. Ini kita kan diskusi. Coba Bune sejawabnya kira-kira. Ma farqu baina hada kulla jami wa kulla majmu'. Ma farqu bainahuma? Yang ditanya itu Pak Ahmad, apa bedanya kulla jami majmu'? Om, ini tahu nggak huruf jer ada berapa huruf jer? Nggak usah nanya, nggak usah balik dulu ditanya itu aja nggak ngerti. Supaya Anda saudara itu tahu saya jelaskan bagaimana. Saya nanya dulu tuh huruf jer itu ada berapa Pak Saifuddin Ibrahim gitu mas saya tuh. Nggak usah nanya, kamu itu dites dulu kepandaianmu, ternyata kamu nggak pandai, begitu loh. Bukan masalah cerdas, yang ngaku kita cerdas. Kita Pak Saifuddin Ibrahim. Kita kan ini orang nanya kenapa saya masuk Kristen. Yang masuk Kristen daripada jadi orang Islam pergi ke Mekah buang-buang uang hanya untuk mutar-mutar batu hitam, lempar setan ke batu. Itu setan di Bima itu banyak itu di masih syariat itu. Kalau bilang setan jangan lihat saya Om Ibrahim, saya nggak mau saya. Karena saya nih Pak Ibrahim masih ngaji ya, masih ngaji syariat itu. Lagi Om Ibrahim ya. Oke. Pak Arum ini Muslim atau Kristen Pak Arum? Pak Arum. Muslim. Sabar dulu Ahmad, dengarkan dulu orang lain. Kamu udah nggak ini juga. Sudah nggak punya ilmu, ngomong kemana-mana si Ahmad itu. Ya Agatha, izin saya rasa yang dengan Ahmad saya rasa cukup Agatha karena tidak produktif. Saya mohon izin untuk menjawab. Harus pakai kaidah ilmu. Silakan Pak Cipto. Ya saya dengan Ahmad cukup ya. Nah, shalom semua ya. Saya izin untuk menjawabkan yang Kak siapa sebelumnya itu yang bertanya yang berusaha mengolok Pak Saifuddin ataupun kekristenan ya tentang 25 juta Lukas 24 ayat 46 bahwa dikatakan Tuhan Yesus Mesias itu menderita dan bangkit di hari ketiga. Lalu dia katakan si penanya siapa namanya tadi, saya kasih 25 juta orang Kristen kalau ada dalilnya. Simpan aja 25 juta Anda, kami tidak butuh karena terlalu banyak dalilnya dan Anda catat satu persatu sebentar lagi ini. Ya, tapi sebelum itu kami ingatkan, saya tidak bicara agama lain, saya berbicara tentang iman kekristenan. Ya, karena itu adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kerendahan hati itu mendahului kekayaan kemuliaan. Kalau Anda menantang-nantang orang Kristen dengan 25 juta, itu bukan orang Kristen yang ditantang, itu dalil firman. Kami punya dalil di Kejadian 12 ayat 3 mengatakan apa? Barang siapa mau mengutuki pelayan Tuhan, dia akan terkutuk. Barang siapa memberkati, dia akan diberkati. Maka dengarkan perkataan ini tentang uang 25 jutamu. Bukan saya mengutuki ya, tetapi itu firman Tuhan. Lihat tanggal hari ini tanggal berapa? 20 ya. 10 tahun kemudian, itu bukan kutukan dari saya. Yang bukan kutukan dari seorang pastor, itu perkataan firman Tuhan. Sampai 10 tahun ke depan kamu lihat utangmu tidak akan menjadi lunas. Sampai dilihat perkataan itu. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, barang siapa mengutuki engkau, mengutuki pelayan Tuhan, dia terkutuk. Barang siapa memberkati, dia diberkati. Kalau mengutuki pelayan Tuhan aja terkutuk, apalagi mengutuki Tuhan Yesusnya langsung. Nah sekarang saya jawabkan. Karena itu waktu Anda bertanya Lukas 24 ayat 46, di mana ada dalil Yesus mengacu kepada dalil yang mana dari kitab-kitab sebelumnya. Itu makanya Anda ada 39 buku yang Anda lompati sehingga Anda tidak tahu. Karena itu dengan rendah hati, cukup dengan rendah hati aja, tidak usah bicara 25 juta, tidak ada jumlah apa-apa itu. Rendah hati sekali lagi mendahului kekayaan kemuliaan ya. So dari tadi di bawah pun sudah menulis tepat ya, salah satunya Hosea 6 ayat 2. Anda tadi intinya bertanya tentang Sang Mesias menderita dan dibangkitkan hari ketiga. Hosea 6 ayat 2. Karena itu Alkitab itu sambung menyambung, nubuatannya saling penuh digenapi, dan nubuatan itu saling sambung menyambung, bukan kisah orang dari satu gua atau satu pantai yang mendapat wahyu atau mengaku-ngaku sepihak, tidak. Nah, Hosea 6 ayat 2 sudah benar ya, tapi catat dalil-dalil ini, ada dalil yang lebih penting. Kalau Anda buka Alkitab sejak buku pertama
pasal pertama, ayat pertama, kata pertama, halaman pertama, berarti ada 5 yang pertama, buku pertama Kejadian, pasal pertama, kalimat pertama, ayat pertama, kata pertama, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit dalam bahasa Ibrani-nya. Kalau Anda minta jawaban singkat, catat dalilnya. Tapi kan belum dijelaskan. Karena Anda belum paham bahasa asli Ibrani, maka Anda bisa melihat. Kami sekarang menjelaskan perkataan Tuhan Yesus, Lukas 24 ayat 46 tuh. Mesias menderita dan bangkit hari ketiga. Hari ketiga tadi sudah dijelaskan, diantaranya di Hosea 6 ayat 2. Sekarang tentang kata Mesias itu sendiri menderita. Di mana dalilnya? Mesias menderita dan nanti akan wafat lalu bangkit hari ketiga. Hari ketiganya sudah tercatat di Hosea 6 ayat 2. Mesias menderita. Kok suaranya mati? Suaranya mati? Ya. Oh. Ya, hidup. Tentang Mesias menderita itu sejak dari lembar pertama Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Karena itu sekarang lihat ini dalam bahasa Ibrani-nya. Kejadian 1 ayat 1 itu berbicara Bereshit. Di dalam satu kata itu saja, Bereshit, itu sudah menunjukkan Mesiaslah yang akan menebus, mengalami penderitaan di atas kayu salib. Karena itu Tuhan Yesus mengacu sejak dari buku pertama. Ada 39 kitab yang kamu lompati tadi. Nah sekarang saya tunjukkan Kejadian 1 ayat 1. Izin membuka kamera, Agatha. Dalam bahasa Ibrani-nya, ya, Kejadian 1 ayat 1, semoga terlihat. Saya tulisan dalam kertas putih ya. Kejadian 1 ayat 1 itu berbicara Kejadian 1 ayat 1 ya, Kejadian 1 ayat 1. Kata-kata bahasa Indonesia. Supaya ini saya semakin yakin Mas bahwa sekarang Nabi Isa atau dalam keadaan Yesus yang ini sekarang ada di surga. Makanya nanti kamu akan saya bawa kembali ke tempat asalku, kembali ke surga nanti. Ini kalau saya Mas ya, keimanan kami Mas ya, pengertian kami. Iya, kan begini Pak, kan saya bilang tadi, Mas, ya. Sang Firman itu mengambil rupa manusia Pak. Paham Pak? Bukan berarti Firman itu yang menjadi manusia. Beda kan Pak? Firman yang mengambil rupa manusia. Bukan berarti Firman itu yang menjadi manusia. Iya. Tetap, ya paham Pak ya? Mengambil rupa manusia melalui kelahiran Yesus Kristus, kelahiran dari Maria. Bukan berarti Firman itu hilang Pak dari keberadaannya dalam diri dari sang sumber. Iya. Paham nggak Pak? Nah, kan udah saya bilang Pak, kalau kita sudah bersama sang anak itu sudah mewakili bahwa kita bersama sang Bapa. Paham nggak Pak? Tetapi biarpun fisik sang Bapa nggak bersama kita. Iya. Sudah. Iya. Anggaplah dia nggak punya wujud memang sang Bapa, tapi anggaplah nggak secara fisik kita bersama sang Bapa. Udah? Begitu. Mas. Karena gini Pak, bedakan manusia sama Allah. Manusia terbatas Pak. Nah, tetapi hakikat Allah itu tidak terbatas. Maka itu kalau Bapak baca di Yohanes 4, perhatikan. Ntar ya Pak, saya buka ya. Nih, sebentar Bapak mengerti. Jadi perbedaan dari manusia dan hakikat Allah itu sangat berbeda. Pertama, kita terbatas. Ini aja Mas, kami lebih tertarik yang ini Mas. Ini apa ini? Injil apa ini Mas? Yang sama ini Yohanes. Ini gini Mas, ini dalam pengertian kami. Kami malah memperkuat bahwa sebenarnya Nabi Isa itu sekarang memang naik ke surga. Maka nanti saya akan turun kembali untuk membawaku ke tempatku awalnya. Itu dalam pengertian kami Mas ya. Terus Mas. Iya. Dan juga Mas, yang saya tanyakan Mas. Nih, coba sebentar Pak, gua baca Pak ya. Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya, sewaktu Firman mengambil rupa manusia, dia bisa memiliki hidupnya sendiri. Berarti terlepas dari Bapa itu Mas ya? Bukan terlepas, tetapi dia memberikan. Nih, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya. Yang memberikan kehidupan itu siapa? Sang sumber itu. Iya, melalui Firman. Firman itulah
yang mengambil rupa manusia, sehingga manusia sang anak itu memiliki hidup sendiri. Paham Pak ya? Berarti kan artinya pribadi Bapak kan kalau gitu dirinya sendiri kan? Bukan itu pengertiannya, Mas? Enggak, gini Pak, sang anak nggak bisa lepas daripada sang bapak Pak. Firman itu hakikatnya. Kalau manusianya ya lepas dong Pak. Tetapi hakikat sang firman itu tidak lepas dari sang bapak. Tetapi sang firman itu mengambil rupa manusia, melekat di dalam diri tubuhnya sang manusia itu. Paham nggak? Iya. Paham nggak Pak? Keilahiannya, paham nggak Pak? Iya. Hah? Iya. Nah, kalau kita sudah bersama Yesus, otomatis kita sudah bersama di rumah sang Bapa itu. Karena sang Bapa itu jelas ya Pak ya? Karena sang firman itu mewakili sang Bapa. Paham Pak ya? Iya. Jadi maka itu kita bersama-sama nanti bersama Yesus Pak. Karena Bapaknya menyediakan. Gitu loh Pak. Iya. Iya Mas. Ya Pak, ya paham. Kami dalam pengertian. Bedanya gini Pak. Kalau suara saya nggak bisa mengambil rupa manusia dan bisa hidup, nggak bisa. Tetapi sang firman boleh bisa. Tetapi tetap kuasa Allah yang menyertai, yang bisa sehingga dia bisa hidup. Paham Pak ya? Iya. Ya Mas, kami sudah menangkap poin yang diyakini oleh agama jenengannya. Nah, sejak gini Mas ya, ini mungkin agak lebih Mas ya, agak lebih berkembang. Ketika lahir ke dunia, firman Tuhan tersebut Mas ya, dan dalam wujud manusia Mas ya, sebenarnya di dalam tubuh manusia itu kan ada jiwa, ada jasad ya, jiwa atau rohnya itu Mas, itu sebenarnya roh manusia apakah firman tadi? Jadi begini Pak, yang pasti gini Pak, saya langsung kasih firmannya aja Pak ya. Jadi Bapak baca Kolose 2 ayat 9 nih. Kolose nih 2 ayat 9 nih. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Jadi kejasmanian Sang Yesus Kristus itu kepenuhan Allah Pak. Ya, maka itu dikatakan sebentar Pak, Yohanes 3 ya. Saya buka firman aja Pak supaya nggak ini. Nih, Yohanes 3 ayat 34 dikatakan sini Pak. Nih, sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman. Siapa yang menyampaikan firman itu? Yesus Kristus. Allah. Karena Allah mengaruniakan apa Pak? Rohnya yang tidak terbatas. Jadi sang manusia itu Yesus Kristus dikaruniakan roh Allah Pak, yang tak terbatas di dalam kemanusiaan Yesus. Paham Pak ya? Paham. Nah, saya nggak bisa memastikan apakah di dalam Yesus itu roh manusia atau roh Allah. Tetapi saya hanya berdasarkan firman. Di dalam tubuh Yesus, Allah mengaruniakan rohnya yang tak terbatas. Itu jawaban saya Pak. Oke? Sudah Mas. Sekarang gini Mas ya. Berarti kalau firman itu adalah bagian dari Tuhan ya, yang turun sebagai wujud manusia. Dalam artian dia bukan turun Pak, bukan firman itu turun Pak. Jadi firman nggak bisa turun Pak, hancur juga bumi Pak, karena hakikatnya Allah. Tetapi firman itu mengambil rupa manusia melalui kelahiran dari perawan Maria. Maka itu Yesus itu dari benih ilahi Pak. Di Kolose 1 ayat 17 dia dari benih ilahi. Bukan firman itu turun Pak, bukan. Iya. Berarti gini Mas. Karena berarti gini Mas ya. Kita nggak tahu Bapak. Manusia nggak bisa memikirkan bagaimana cara sang firman itu mengambil rupa manusia melalui benih ilahi, melalui peran Maria. Kita nggak bisa, itu tak terselami Pak. Paham Pak ya? Iya. Silakan. Iya. Kami paham juga. Yang pasti kita tahu itu mujizat Allah. Sang firman itu mengambil rupa manusia melalui peran Maria. Kalau Allah itu tidak butuh mujizat Mas. Gak tahu dalam Islam loh ya.
Allah itu Bapa, kenapa butuh mujizat, Mas? Kalau mujizat itu untuk nabi, Mas, yang memang di luar nalar kan mujizat itu. Kalau Tuhan iya kan manusia bermujizat kan dari Allah, Pak. Nah itu masuk akal karena manusia keluar dari lazimnya. Kalau Allah nggak perlu mujizat. Nah gini, Mas, ya saya jika memang itu berarti Tuhan, Mas, ya maaf ya, Tuhan ini sebenarnya kan maha agung, Mas, ya, ini dalam Islam. Maha tak terbatas, maha kuat dan segalanya. Berarti dalam artian derajatnya itu diturunkan olehnya, Mas, ya. Enggak, bukan, Pak. Kan saya bilang sang sumber itu nggak turun, Pak. Ya, kan maksudnya gini, Mas, kan apa tuh ke dunia, ya, Yesus, ya. Gini, Pak, arti turun itu, gini, Pak. Kan ada Yohanes 6 ayat 8, Yohanes 6 ayat 8, ya, ayat 32. Aku turun dari sorga. Itu maksud dari perkataan itu adalah bahwa dia berasal dari benih ilahi. Bahwa sang firman itulah yang mengambil rupa manusia. Itu maksudnya turun dari sorga. Apa? Bukan berarti firman itu turun ke dalam dunia, enggak. Apa ya? Tetapi maksud dari pengertian aku turun dari sorga, bahwa dia berasal dari sang ilahi itu. Bahwa sang firman itu yang mengambil rupa manusia melalui perawan Maria. Tapi maka itu dibilang waktu malaikat datang kepada Maria, engkau akan melahirkan, mengandung melalui Roh Kudus. Baik, ya. Tapi poin yang saya sampaikan sampai paham, Mas, ya. Intinya itu yang ada dalam pribadi Yesus adalah firman, kan itu maksud saya kan ya. Nah, oke. Nah gini, Mas, maksud saya itu, Mas, firman itu kan Esa kan sebenarnya kan ya. Iya, Esa, Pak. Mereka Esa, Pak. Jadi seperti manusia, Pak. Tubuh, jiwa, dan roh Esa. Kalau manusia kan ciptaan, otomatis lebih rendah kan? Iya. Iya. Memang kemanusiaan Yesus lebih rendah, Pak, daripada sang sumber, betul. Oh, jadi waktu itu memang firman yang agung awalnya pada waktu lahir dan sampai ini, Pak, Yesus itu memiliki dui natur, Pak. Kemanusiaan Yesus sama keilahiannya. Ya, yang lebih tinggi ya keilahiannya, Pak. Tapi keilahiannya itulah melekat di dalam kemanusiaan Yesus. Makanya, Mas, kali ini firman, Mas, yang kan akan memang bagian dari Tuhan kan, Mas. Sampai ya. Nah, sekarang manusia terus kan menurunkan derajatnya, Mas. Ya manusia memang derajatnya lebih rendah, Pak. Maka itu dibilang Bapakku lebih besar daripada aku. Itu perkataan dalam kemanusiaannya. Iya, makanya kan menurunkan derajatnya, Mas. Ya, saya siapa yang menurunkan derajat? Gak pernah menurunkan derajat. Sang sumber gak pernah menurunkan derajat, Pak. Ya, bukan. Karena nyatanya seperti sekarang kan berupa manusia, Mas. Ya. Pak Alvan, cara memahami sampean itu kan tanya pemahaman Kristen itu kok seperti ini. Nah, inilah pemahamannya seperti itu. Dan sanggahan Bapak itu jadi berbeda nanti definisinya gitu. Karena kalau Allah turun atau kalau Allah bangkitan sebenarnya udah menjelaskan ya, firman itu bukan turun tetapi mengambil rupa, yaitu sebagai manusia Yesus. Nah, nanti derajatnya Allah itu turun. Nah, itu pemahaman Bapak yang salah di dalam keimanan Kristen. Sudah dijelaskan bangkitan, tetapi pemahaman Bapak yang memang memiliki firman itu tanggalkan dulu kalau memang ingin memahami pemahaman Kristen gitu. Jangan sampai bersikuku harus pemahaman Bapak seperti itu. Karena Bapak itu bertanya pemahaman kita gitu. Kita juga tadi bertanya, kita tidak memaksakan pemahaman kita, tetapi bagaimana pemahaman Bapak itu mengenai pemahaman keislaman. Nah, Bapak bertanya, pemahaman Kristen itu seperti apa? Nah, dijawablah panjang lebar. Bukan hanya panjang lebar, tetapi sesuai Alkitabiah yang memang firman Tuhan yang sudah disebutkan di dalam Alkitab seperti itu. Jadi, penjelasan di dalam Alkitab seperti yang sudah dijelaskan Bang Titan. Jadi, pemahamannya itu tidak hanya kita Kristen juga gak bodoh-bodoh amat mengambil keimanan. Keimanan kita itu
dipertanggungjawabkan loh Pak gitu. Jadi Allah turun firman Allah sehingga berdiam diri di dalam kemanusiaan Yesus. Yesus itu kan manusia. Manusia itu derajatnya kan rendah. Jadi ketika firman Allah yang satu dengan Allah menjadi manusia, rendah dong gitu. Enggak seperti itu konsepnya gitu. Memang kalau di dalam Islam yang mulia itu tidak boleh menjadi rendah. Yang mulia itu tidak boleh. Di Kristen itu beda Pak. Ada yang memang orang yang tinggi itu malah dia yang paling rendah hati. Seperti itu. Jadi pemahaman tentang derajat yang tinggi, memang firman yang satu dengan Allah itu tidak akan pernah turun kemuliaannya. Dia akan tetap tinggi dan selalu akan ditinggikan. Dan kemanusiaan Yesus, kemanusiaannya setara dengan sebagai manusia biasanya, seperti itu. Jadi makanya dijelaskan Yesus itu memiliki dua natur. Yang pertama natur ilahi, dia sebagai firman, dan firman itu bersatu dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kemanusiaannya yaitu firman yang mengambil rupa, tidak mengambil rupa yang bernama Ismul Yesus, Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi Bapak perlu memahami dua natur ilahi itu. Bukan ketika firman Allah mengambil rupa manusia, derajat Allah itu turun, tidak seperti itu. Pemahaman orang Kristen tidak bodoh-bodoh amat juga seperti yang Bapak pikirkan. Tidak, saya tidak bermaksud ke sana. Saya cuma ini kan dalam Quran atau dalam pemahaman kami Mas ya, kita itu diajak untuk berpikir Mas. Afala tadhakkarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Itu pikirlah olehmu. Apakah benar? Kenapa? Karena dikaruniakan pikir kita untuk bisa mengkomparasi. Bahkan kami malah ada pemahaman seperti yang sampai anukan tadi memberi tempat. Baik Mas, mungkin ya, makanya ketika Bapak mau mengkomparasikan antara Al-Quran dan juga firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kami, jadi Bapak itu tidak bisa mengambil pemahaman yang memang diajarkan doktrin yang di dalam Islam. Bukan itu gak ada Mas doktrin apa itu roh Yesus, tidak cuma berpikir saja. Ya, dalam berpikirnya Bapak itu masih memaksakan, pemahaman di dalam Al-Quran harus dipaksakan untuk memahami keilahian yang ada di dalam diri pribadi Yesus, seperti itu. Nah, itu tidak bisa berbeda. Kalau Bapak benar-benar mau mengetahui, benar mau memahami, bisa Bapak baca kenapa Yesus itu datang, kenapa Yesus itu datang ke dunia ini. Bacalah dari Kejadian, kitab Taurat sampai Wahyu, baru Bapak akan mengetahui, baru kita bisa lanjutkan diskusi seperti itu. Padahal Bang Titan menurut saya udah jadi gitu ya Pak ya. Kalau misalnya pun ada kata turun Pak, bukan berarti turun seperti yang Bapak pikirkan kayak manusia turun ke bawah, bukan gitu Pak ya. Jadi kata turun itu ya sang sumber itu berfirman aja langsung, berfirman mengambil rupa manusia. Paham ya Pak ya? Iya. Karena sang firman itu tidak bisa dibatasi dan ruang dan waktu Pak. Iya. Terus gini Mas ya, keberadaannya tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Yang lain ya, saya bahkan sampai timbul pertanyaan lagi atas kemuskilan tersebut. Jika memang firman itu ada pada jiwa, pada diri ya, pada pribadi Yesus yang lahir ke dunia ya. Nah, ketika dilempar, kan saya ada lihat film-filmnya itu, kok merasakan sakit? Yang sakit itu roh dari diri Yesus atau memang firman dari Tuhan? Nah, yang sakit kemanusiaannya Pak, roh nggak sakit Pak. Oke, gini ya Pak ya. Sorry saya potong. Makanya tadi dikatakan sama Alif, memahami Yesus itu bukan hanya sebatas kemanusiaannya, tapi memahami Yesus itu harus dipahami secara komplit ya, yaitu dua natur Yesus. Gitu. Kalau Pak Alfat sendiri percaya nggak kalau firman Allah itu menjadi buku Pak? Ya, dibukukan. Iya, percaya nggak? Kalau Mas bukan menjadi buku, dibukukan. Ya benar.
Ya, ketika firman Allah itu menjadi buku, ketika firman Allah itu yang menjadi buku itu dibakar, misalkan rusak, robek, itu gimana kira-kira Pak? Apakah itu yang rusak itu wujud bukunya atau yang rusak itu firman Allahnya Pak? Ya, apa itu materinya, wujudnya Ya. Mas. Sama dengan Yesus Pak, ketika Yesus mati, disiksa, disalibkan, ketika Yesus berdoa, itu adalah bentuk fisiknya, itu adalah wujud kemanusiaannya. Oh enggak, kalau itu sepakat Mas. Memang kalau itu kita sudah sepakat, memang firman itu memang bagian dari Tuhan. Makanya saya nggak mencela atau mengkritisi firman, karena juga dalam Islam firman itu juga bagian dari Allah dalam pandangan Muslim. Bukan yang saya tanyakan itu loh Mas. Ini kan firman Tuhan yang ada pada diri Yesus ya. Nah, ketika hidup itu otomatis kan seperti kita ibaratkan seperti kita ngapunten Mas ya. Kita kan ada jasad, ada roh ya. Nah, kalau Yesus itu sebenarnya ada di dalamnya itu roh manusia atau roh firman tadi. Kenapa saya tanya gitu? Jika memang firman, kenapa kok firman ini ketika dilempar ke disalib merasakan sakit? Itu loh Mas. Otomatis kalau mamanya roh kan sebenarnya gini, kalau diri manusia jika dalamnya itu roh kudus memang Tuhan firman tadi. Jadi apa namanya? Dipotong sedikit dipotong kaki tangan semua, gak terasa apa-apa karena itu jasad kan. Beda dengan ruh. Nah, kecuali kalau itu ruhnya ruh biasa, ruh seperti kita, makanya merasakan sakit pada umumnya. Itu maksud kami Mas. Kalau firman kan nggak mungkin kan? Mana firman bisa tersakiti Mas? Nggak mungkin. Yang sakit, yang menurut Bapak itu yang sakit terpental, disiksa, berdarah, itu kemanusiaannya. Paham Pak Alfat? Kemanusiaannya. Paham saya Mas. Begini maksud saya Mas. Ya, saya kan paham ya. Saya sampaikan tadi yang ada di dalam diri atau pribadi Yesus tadi kan roh firman. Ya firman. Itu firman dia tidak akan apa-apa. Yang kena apa-apa itu adalah kemanusiaannya. Sekarang dulu Mas. Izin jawab Pak Alfat. Ya, sebentar ya, saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu ya. Sudah paham sih sebenarnya sama pertanyaannya, tetapi ketika kita menjawab, Pak Alfat nggak paham-paham itu. Pak Alfat, ini Pak. Pak Alfat ya, kalau Bapak sakit, Bapak kalau sakit tubuh Bapak kan pasti kerasa Pak. Iya. Yang rasakan tuh jasmani karena ada dalam tubuh manusia itu ada saraf Pak. Saraf manusia itu bisa merasakan sakit kalau dicampur tanpa roh. Roh itu tidak akan merasakan sakit, jiwa juga tidak. Yang sakit itu tubuh. Ya. Jadi Yesus merasakan sakitnya tubuh jasmaninya sakit, jiwa rohnya ya tidak karena ilahi. Itulah Pak Alfat. Tolong dipahami. Karena kemanusiaannya yang kena, maka tubuh jasmaninya yang merasakan. Begitu pula buku tadi, kalau bukunya dibakar, ya firmannya tetap ada, tapi bukunya hangus. Seperti itu loh Pak. Tolong dipahami, jangan dipaksakan paham Bapak ke paham kami. Tadi sudah jelas oleh Pak Alif dinyatakan, Pak Titan juga jelas. Tolong Bapak rendah hati untuk bisa menerima gitu loh. Jadi pemahaman kami dengan pahaman Bapak itu jelas bertentangan. Tidak akan bisa Bapak memahami itu. Kalau Bapak mau, Bapak harus rendah hati untuk mendengarkan. Terima kasih semua. Terima kasih. Kalau saya turun Mas. Siap Pak RB, siap. Host ini turun host. Terima kasih. Siap, ini gini Mas ya. Seperti yang saya sampaikan tadi Mas apa barusan datang. Yuda Irawan ya. Jika ini beda jika apa itu ini yang sakit ini jasadnya sebagai manusiaan. Ya, sebenarnya roh ini tidak sakit. Ya. Sekarang kita gini, bukan roh firman dalam diri Yesus ya. Itu enggak merasakan sakit. Itu benar. Sekarang gini ya. Sekarang yang sakit katanya badannya ya, rohnya enggak ya. Sekarang gini, ketika roh Yesus atau Roh Kudus tersebut setelah disalib meninggal, sekarang kita potong-potong kakinya, merasakan sakit apa enggak? Tidak toh. Nah berarti
di sana itu ada esensi roh yang hadir di dalamnya. Karena apa? Karena merasa sakit. Seperti yang kita alami aja. Nah, jika memang firman itu ada di dalam diri dan merasakan sakit, itu menunjukkan bahwa sebenarnya rohnya sama seperti kita. Nah, jika memang jasadnya yang sakit, kita buktikan, ya, apa firmannya sudah terpisah ya. Kenapa jika memang yang sakit itu badannya, ketika dipotong-potong gak sakit, orang mati? Pak Alfat, ya. Kalau Pak Alfat masih bertanya dalam hal itu, jawabannya sudah ada dari tadi. Tetapi Pak Alfat ketika masih belum menjawabkan jawabannya, berarti Pak Alfat masih belum memahami jawaban-jawaban dari Bang Titan, dari saya, dan juga dari Bang Juda Irawan. Saya rasa sudah sangat jelas, tetapi Pak Alfat masih belum belum paham sebenarnya, makanya masih tanyanya di situ gitu. Apakah ya itulah jawaban kami akan tetap seperti itu, karena kita tidak mau menjawab melangkahi melalui Alkitabiah seperti itu, tidak akan melangkahi seperti itu. Itu sudah yang memang udah tercantum dan itu yang kita imani seperti itu. Dan juga ketika kita mau panjang lebar untuk menjawab apa yang Pak Alfat terus pertanyakan, ketika Pak Alfat dijawab, Pak Alfat juga tidak akan paham ketika definisi Pak Alfat tentang duinatur, keilahian Yesus dan juga kemanusiawian Yesus tidak Pak Alfat pahami, lain tidak dipahami, juga tidak dimengerti itu. Jadi kita itu sudah jawabannya sudah ada di keterangan tadi gitu. Ketika kami jelaskan akan seperti itu, bukan kita muter-muter, tetapi bagaimana caranya untuk menjelaskan terhadap orang yang tidak mau mengerti sama sekali. Sampai Bang Juda Irawan maksudnya mencobalah mengerti ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah kemanusiaan. Ketika Al-Quran itu dibakar, itu adalah wujud dari Al-Qurannya, adalah jasmaniyahnya. Jadi kenapa kita itu mempercayai bahwa boleh terbakar, apa yang ada di dunia itu boleh mati, apa yang memang ada tetapi di dalam diri Yesus atau Yesus sebagai kemanusiaan, dia membuktikan dia telah mengalahkan maut. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, ya akan diselamatkan, akan selamat juga dari maut. Oke, Mas menanggapi Mas ya. Ini kan kita, itu. Mohon maaf, kita kan berpikir untuk menguji kebenaran Mas ya. Nah, yang saya anukan kan tadi, saya kan benar kan. Maksudnya benar itu bertanya. Sekarang itu di dalam diri Yesus kan ada firman katanya tadi. Nah, di film-film yang saya ketahui itu dilempar dan sepertinya sangat dalam kami sampai keluar darah, merasakan kesakitan. Nah, tadi dijelaskan bahwa itu yang sakit, itu yang meninggal itu jasad, itu sebenarnya kemanusiaannya. Nah, sekarang gini, jika kemanusiaannya itu beda ketika firman itu tidak ada. Sekarang ketika roh itu meninggal keluar dalam pandangan manusia atau firman itu keluar. Nah, kenapa kalau dipotong-potong gak merasakan sakit orang meninggal itu? Otomatis ketika ada roh di dalamnya dilempar kesakitan, otomatis secara pribadi dia itu sama dengan kita Mas, merasakan sakit. Jadi mungkin ini pendapat kami ya, mohon maaf pendapat kami. Jadi sebenarnya Yesus dalam pandangan sampean itu sebenarnya memang manusia biasa seperti kita juga Mas. Ini pandangan kami ya. Ya. Di dalam Alkitab disebutkan Pak, kenapa kita keilahian duinatur Yesus. Siapakah yang patut mengampuni dosa, Pak? Maksudnya perspektif Islam atau Kristen? Kita diskusi perspektif Kristen lah. Oh ya, Bapak banyak pemahaman kita. Ya Bapak sampean. Iya. Siapa yang patut mengampuni dosa, Pak? Ya Bapak dalam perspektif Kristen ya. Bapak. Meskipun Islam samalah. Ya benar. Allah dalam benar.
yang patut mengampuni dosa itu hanyalah Allah. Dan kenapa Yesus itu mengampuni dosa orang juga? Ada kisahnya juga, diceritakan juga, dicatat juga dalam Alkitab. Lah, siapakah Yesus? Yaitu Yesus dalam firman yang memang mengambil rupa Yesus, dalam keilahian Yesus. Dia mengampuni dosa manusia. Itulah yang dimaksud keilahian Yesus. Kemanusiaan Yesus, ya kematiannya. Kemanusiaan Yesus, dia makan dan minum sama seperti kita. Keilahiannya, apa yang beda dengan kita? Dia mengampuni dosa. Tetapi perlu ditekankan, digarisbawahi, ya, meskipun Yesus 100% manusia, 100% ilahi, dalam konteks Yesus 100% manusia, perbedaan dengan kita, Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Tepat. Bapak mau cari dimanapun, satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa hanya Yesus. Atau di dalam konteks Islam, ya, ini dalam arti saya tidak menyamakan antara Yesus dan Isa, ya. Coba Bapak, kalau Bapak bisa membuktikan ke saya kalau Isa pernah berbuat dosa, maka Bapak itu hebat sudah, ya. Kirain mau dikasih hadiah. Kalau di ajaran Muslim yang menjadi Quran pedomannya, Nabi Isa itu memang orang mulia, makanya diangkat sebagai nabi dan juga diangkat sebagai rasul. Nah, untuk perspektif Kristen, tapi kan Bapak percaya kan bahwasanya Isa, ya, satu-satunya di dalam Islam, Isa itu adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Percaya nggak, Pak? Isa itu tidak berbuat dosa. Coba Bapak ya, Bapak coba cari ya. Mungkin ada, mungkin di kitab-kitab dan lain sebagainya. Isa itu pernah berbuat dosa, atau di dalam konteks Quran ada nggak Isa itu pernah tertulis atau diceritakan pernah berbuat dosa? Ya, di Quran yang disebutkan itu memang takdim kepada orang tua, memang bakti kepada orang tua, kepada Siti Maryam dalam pendapat kami. Dan itu pun mengajak umatnya, ya. Jadi gini Pak, sedikit Pak. Mau menyembah dia. Bapak, ya. Pak Alfat, Pak, seluruh dunia ini manusia berdosa. Paham Pak ya? Kenapa Yesus tidak berbuat dosa? Kenapa begitu spesial dia? Karena di Islam, bahwa yang tidak berdosa itu hanya milik Allah. Betul? Betul? Ya, hanya milik gini Pak, sebentar Pak. Yang kalau dikatakan bahwa ini semua Islam mengakui bahwa yang tidak berdosa itu adalah milik Allah. Betul? Betul. Alfat. Lanjut Mas, lanjut. Ya, Bapak mengakui bahwa yang tidak berdosa itu adalah milik Allah. Diputus lagi nih. Lanjut aja Bang. Dengarnya dia. Ya, pasti dengar. Dikatakan bahwa Islam mengakui bahwa yang tidak berdosa itu hanya milik Allah. Kenapa Sang Isa ini tidak berdosa, Pak? Bapak coba pertanyakan dulu. Menurut orang pesta mah. Bahasa biru. Bahasa biru. Ya Mas. Sudah. Dalam pandangan Muslim Mas ya, semua Nabi itu mulia. Kalau seperti saya sampaikan Yesus tadi dalam pandangan kami, Nabi Isa, ya itu memang orang yang berbakti kepada orang tua dan mengajak umatnya untuk tidak. Semua manusia pun banyak berbakti Pak terhadap orang tua, tapi dikatakan dia pasti berdosa. Pun juga Nabi Muhammad Mas, Nabi berdosa. Nabi Muhammad juga orang berdosa Pak. Bukan, Nabi Muhammad itu maksum Mas. Maksum itu. Bapak mau saya kasih firmannya bahwa Muhammad diampuni dosanya. Tapi beliau itu maksum, saya tahu, arah sampean tahu. Tapi beliau itu maksum Mas. Meskipun maksum, bukan berarti dia. Ya, meskipun Muhammad itu sudah dimaksumkan, tapi bukan berarti dia itu tidak pernah berdosa. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Sebelum Muhammad maksum, Muhammad berdosa.
Tapi perbedaan dengan Isa itu nggak pernah dimaksumkan atau maksum atau pernah melakukan dosa. Memang dari sononya Isa itu tidak pernah berbuat dosa, gitu Pak. Iya. Gak ada bedanya sih Mas. Gak ada bedanya. Ya beda Pak, beda. Ya bedanya apa? Bedanya apa? Muhammad itu pernah berdosa. Kemudian dimaksumkan. Ya, karena memang manusia biasa dia. Iya, makanya berbeda, makanya nggak bisa disamakan dengan Isa. Kalau Muhammad pernah berdosa namun dimaksumkan, tetapi kalau Isa tidak. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.